Makan. Kan itu saya. Makan dulu. Kita makan sebelah ya. Lalu makan mana? lagi merasa capek saat itu untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan buat liburan ke alam seperti jadi obat paling ampuh buat merefresh pikirannya kan. Contoh, aku sering tuh melihat ada orang yang mengisi waktu libur kerjanya dengan naik gunung. Awalnya aku mikir juga kerja kan udah capek, weh kenapa healingnya malah naik gunung? Kok naik gunung jadi makin capek. Tapi setelah aku coba sendiri, wah aku jadi paham betul kalau Rame toh. Ini aku makan level 1 ya. Gak berani pedes-pedes. Saya perut. Namanya Arum dari Jawa Barat. Halo Arum. Dan jadi pengalaman horor ini terjadi waktu Arum dan juga teman-temannya pergi mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Sesuai request dari Arum dan juga teman-temannya, wah di sini dia memilih untuk tidak menyebutkan nama gunungnya ya. Jadi biar gampang kita sebut aja namanya gunung A. Alasannya kenapa dia nggak menyebutin nanti kalian tahu sendiri. Nah jadi ceritanya wah pada saat itu Arum ini memang kuliah dan dia baru mulai kerja di kota Bandung. Nah tempat kerjanya Arum ini dibuat jadwal pemerintah. Wah jadi setiap kali pemerintah menetapkan tanggal merah dan cuti bersama, mereka juga ikutan libur. Nah pada saat akhir tahun menjelang awal tahun baru ada banyak tanggal merah karena ya itu libur Natal dan juga tahun baru. Nah Arum pun pengen mengisi waktu liburnya itu dengan jalan-jalan. Weh pas kali di libur nanti enak yang jalan kemana ya? Aja kali ya katanya gitu. Nah tiba-tiba ide itu muncul lah Pak naik. Kebetulan Pak si Arum ini memang suka kali sama kegiatan-kegiatan di alam itu. Dan sebelumnya dia juga udah pernah tuh beberapa kali mendaki. Terus udah tercetus ide itu, dia pun langsung ngajak kawan lainnya yang juga suka naik gunung untuk mendaki bersama. Singkatnya, mulai itu ada 5 orang nih yang diajak puncak. Mereka adalah si Arum, Mawanita, ada Nisa, Sarah, Rama, dan 3 perempuan boleh hati. Nah mereka berlima ini sama-sama stay di Bandung. Wah, jadi nanti pun mereka juga bisa berangkat bersama dari Bandung. Nah, untuk bisa memudahkan komunikasi, mereka pun bikinlah grup chat gitu. Nah di grup chat itu mereka saling berdiskusi untuk menentukan gunung mana nih yang mau mereka daki ya kan. Dan pilihan yang terbanyak jatuh pada gunung A. Gunung A ini. Oke sepakat ya kita akan puncak ke gunung A kata mereka nih. Ya wes sepakat kita mau berangkatnya kapan nih enaknya kapan. Udah lah besok aja lah mau cari Jumat malam. Setelah kita balik aja. Lalu pas semua perlengkapan itu sudah siap, tiba-tiba si Rama kirim screenshotan berita ke grup. Dia bilang, woi guys, udah tahu info ini belum? Ternyata gunung A ini lagi ditutup sementara. Kita nggak tahu berapa bulan ke depan soalnya cuaca lagi dan juga lagi ada pemeliharaan ekosistem di sana. Di berita itu kayak gitu, bilang kayak gitu. Nah yang lain jawab, ya aku baru tahu pula. Terus gimana nih? Kita mau puncak gunung lain kan? Kata salah satu di antara mereka. Bagusnya gunung apa ya selain gunung A? Nggak tahu ya kalian pengen apa? Kalau aku sih tetap pengen gunung A ya. Iya sama aku juga. Iya aku juga semuanya tuh pengen gunung A dan dia termasuk juga aku kata si Arum. Nah karena kebanyakan mereka itu tetap pengen puncak gunung A. Si Rama bilang lagi. Ini sudah itu tenang. Udah nggak ngerti keren. Mau ngomong tuh. Berarti duit dengan gunung. Nah sayangnya wah di sini mereka berlima itu tidak memindahkan aturan yang ada larangan yang ada di Keandaan yang si Rama ini langsung malah panas ya. disetujui sama si Arum dan kawan-kawan yang lain. Alhasil sesuai rencana awal mereka akan tetap mendaki. Sudah ada larangan ya.
memulai perjalanan menuju ke desa terdekat dari titik awal pendakian. Jadi kan mereka ini mau mendaki lewat jalur yang ada di desa itu gitu, Pak. Nah, sesampainya di situ mereka langsung disambut sama kawannya Rama yang namanya Danang. Nah, si Danang inilah yang nantinya akan menemani pendakian mereka. Dia warga lokal itu. Dia adalah kawannya si Rama yang disuruh untuk menemani mereka lewat jalur lain ya, si Danang itu. Nah, nyampe di rumah, Danang mengajak mereka untuk istirahat sebentar di rumahnya. Yang perempuan, si Arum, Sarah, sama si Nisa langsung masuk sebentar. Mereka mandi. Sarah yang laki-laki, Rama, dan juga Danang masuk di teras. Nah, pas si Arum ini lagi siap-siap istirahat, dia nggak sengaja dengar obrolan kawan-kawannya yang cowok yang lagi di luar itu. Danang bilang ke si Rama dan Danang begini, kalian yakin mau jalan ini gue? Kata si Danang, yakinlah, jalurnya aman kan? Bukan masalah aman atau enggaknya, Pak. Maksud aku ya, cewek-cewek gimana? Kata si Danang, mereka juga aman. Mereka juga udah biasa naik fisik yang kuat. Bukan orang yang baru sekali ini naik gunung. Kami semua suka naik gunung. Bukan soal itu, buat gimana ya cara berguna, kata si Danang. Apa sih? Pokoknya nggak apa-apa kok, kata si Rama. Jujur aja deh, Pak, ya. Pas kalian bilang mau naik gunung air, aku nggak ada ceweknya. Nah, kenapa kalau ada ceweknya? Aku khawatir kami bakal ngelakuin aneh-aneh di sana. Kamu pikir kami macam-macam lagi sih? Enggak, kami teman aja. Kami puncak ya gegara mau puncak, gegara mau nengok keindahan gunung. Nggak ada niat lain kok. Udah tenang aja lah, udah Danang, kata si Rama lagi. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu. Tapi Ihang, kalau terjadi sesuatu di sana aku nggak tanggung jawab ya, kata si Danang. Nah, mendengar percakapan itu, Arum dan Berdua itu jadi ragu. Kenapa pula tiba-tiba Danang ngomong gini ya? Dia kan warga lokal. Siap-siap aja, kata si Arum dalam hatinya. Tapi mengungkapkan keraguan itu ke Sarah, ke kawannya. Sarah bilang, "Udah, ya salah di kawan kita belum pulang. Terus sebelumnya juga nggak apa-apa. Padahal mentek tapi ini panas. Besok kita berangkat lagi ya, tidak akan udah lah. Setelah diyakinkan sama si Sarah, Arum pun mantap untuk tetap ikut mendaki. Inspirasi dari keesokan paginya pendakian mulai. Mereka berjalan beriringan lewat dan sampai ke perbatasan hutan. Sebelum masuk lebih jauh di area perbatasan hutan itu, Danang mengajak mereka Nah, setelah berdoa dengan namun aku tahu. nanti kalau ada apa-apa di sepanjang jalur pendakian ini, jangan langsung diceritakan di tempat ya guys. Sampai kita turun. Nanti ceritanya pasti kita udah pulang aja sebelumnya. Karena sekarang ini lagi ditutup, kalian tahu kan jalan ini besar kemungkinan kita nanti kita nggak akan ketemu atau juga papasan sama rombongan lain. Jadi pastikan jangan ada yang mencar ya, kata si Danang. Nah, mendengar arahan Danang, wah mereka berdua pun mengangguk-angguk aja. Lalu mereka pun melanjutkan lagi perjalanan dengan berbaris satu persatu. Yang jelas waktu pertama kali itu Nadia mau bukan ya. Yang jelas Danang yang paling belakang. Di hari pertama mendaki ritual, tujuan utama mereka adalah ke area camp yang aja namanya Padang Savana. Udah habis. Nah, Padang Savana ini biasanya para pendaki akan selalu membuat tenda di situ. Begitu juga dengan Arum dan kawan-kawan. Nanti mereka akan membangun tenda dan juga bermalam di Padang Savana itu. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke Padang Savana itu jam dari titik awal pendakian mereka. Makanya mereka juga mengejar waktu nih biar bisa sampai ke Padang Savana itu sebelum langit gelap. Tapi pas waktu jam menunjukkan pukul 4 sore, Padang Udah. Savana ternyata